Malaikat Maut Berambut Salju. Bagian 4. Jilid 10. Telaga itu terletak di kawasan lembah yang sangat sunyi. Saking sunyinya, riak air telaga yang tertiup angin sedikit saja dapat terdengar jelas. Pohon-pohon tinggi dengan dedaunan beraneka warna membuat air telaga seperti berwarna-warni. Di tengah telaga tampak sebuah pondok bambu terapung-apung dalam kesunyian. Pintu dan jendelanya tertutup. Tak ada jembatan atau perahu penyeberang di sekitar situ. Lalu bagaimana penghuni telaga pergi dan datang ke pondok bambu? Di sebelah telaga, pada cabang sebatang pohon, mendekam sesosok tubuh. Kerimbunan daun pohon membuat sulit bagi siapa saja untuk dapat melihat orang itu dari jurusan manapun juga. Sosok tubuh ini seperti tengah duduk berjuntai. Tapi sebenarnya potongan tubuhnya yang seperti huruf L terbalik, itulah yang membuat dia kelihatan seolah-olah duduk berjuntai. Orang di atas pohon ini bukan lain adalah pendekar bungkuk, yang sejak beberapa belas tahun silam bukan saja mendalami ilmu silat dan kesaktiannya, tetapi juga telah membentuk sebuah gerombolan ganas, merampok, membunuh dan menculik dengan markas di Bukit Tapal Kuda. Saat itu pendekar bungkuk tengah memata-matai rumah kayu di tengah telaga yang diketahuinya adalah tempat kediaman nenek sakti berjuluk Pisau Maut tanpa bayangan, musuh besar dengan siapa dia mendekam dendam besar sejak 18 tahun silam. Wajah tua pendekar bungkuk tampak sangat seram karena adanya sebelah pisau hitam bergagang putih menancap di mata kirinya. Pisau inilah yang ditancapkan Pisau Maut tanpa bayangan 18 tahun silam, sewaktu terjadi perkelahian ketika mereka memperebutkan Pandu yang waktu itu masih seorang bayi berusia beberapa bulan. Pisau di mata kiri pendekar bungkuk kini diselimuti karat mulai dari bagiannya yang tajam sampai ke gagang. Sialan, 2 hari lebih aku menunggu di sini. Bangsat tua itu masih belum muncul. Kalau sampai siang nanti dia tidak kembali, akan kubakar saja rumahnya itu. Begitu pendekar bungkuk mengomel dan mengancam. Tiba-tiba dari arah bawah pohon dia mendengar suara menggeresek. Pendekar bungkuk cepat meneliti dengan matanya yang tinggal satu. Di bawah pohon, di antara semak belukar dan tanaman-tanaman pendek, dilihatnya seseorang berpakaian serba hitam, melangkah mengendap-endap menuju telaga. Pendekar bungkuk segera mengenali orang itu, bukan lain adalah salah seorang anak buahnya. Rahangnya menggembung tanda marah. Sekali dia menggenjotkan kaki, tubuhnya melayang ke bawah. Bangsat, apa yang kau lakukan di sini? Bentak pendekar bungkuk membuat yang dibentak kaget setengah mati. Tapi begitu mengetahui siapa yang membentak, orang ini segera jatuhkan diri dan berkata, "Pemimpin." "Celaka, keparat." "Apa yang celaka?" Pendekar bungkuk jambak rambut anak buahnya. Markas kita diserbu malaikat berambut putih." "Haram jadah, apa yang kau ucapkan ini?" "Plakek, plakek." 2 tamparan dilayangkan pendekar bungkuk ke muka anak buahnya. "Bicara yang jelas, katakan mengapa kau datang menyusulku kemari? Apa yang terjadi di markas kita?" Sambil pegangi mukanya yang masih sangat sakit akibat tamparan, si anak buah menceritakan apa yang terjadi di markas di Bukit Tapal Kuda 3 hari lalu. Belasan kawan-kawan menemui kematian, yang lainnya melarikan diri entah kemana. Yang datang itu jelas bukan manusia. Saya mendengar sendiri orang-orang perempuan yang dibebaskan menyebutnya sebagai malaikat. Tubuh dan rambutnya mengeluarkan hawa sedingin salju. "Manusia tolol," kata pendekar bungkuk hampir berteriak saking marahnya. "Mana ada malaikat turun ke bumi masa ini? Kau lekas kembali ke markas. Aku segera datang setelah urusanku di sini selesai. Pergi." Tanpa berani menolak, anak buah pendekar bungkuk mengiyakan perintah pemimpinnya lalu tinggalkan tempat itu. Tapi dia tidak pernah kembali ke Bukit Tapal Kuda. Pendekar bungkuk kembali naik ke atas pohon. Ketika matahari mulai menggelincir ke arah barat, habislah kesabaran orang ini. Dikumpulkannya daun-daun kering lalu membuntalnya membentuk sebuah bola sebesar buah kelapa. Dinyalakannya api dan dibakarnya bola daun itu. Begitu api membakar bola daun, bola itu dilemparkannya ke arah telaga, tepat jatuh di atas atap pondok bambu. Dalam waktu singkat, atap itu segera dikobari api. Akhirnya, bangunan bambu di tengah telaga itu lenyap, berubah menjadi reruntuhan hitam yang perlahan-lahan tenggelam ke dalam telaga. "Mampuslah," ujar pendekar bungkuk sambil usap-usap tangannya satu sama lain, tanda puas. Tiba-tiba dari balik kerapatan pepohonan di sebelah selatan telaga muncul seorang berpakaian serba biru sambil memegang lengan seorang perempuan separuh baya. Si baju biru ternyata adalah seorang gadis berwajah jelita sedang yang dipegangnya adalah ibunya sendiri. Begitu mereka sampai di tepi telaga,
Keduanya sama terkejut ketika menyaksikan pondok di tengah telaga kini telah berubah menjadi reruntuhan hitam yang masih mengepulkan asap. "Ranti anakku, apa yang terjadi?" sang ibu berseru. "Ada yang membakar pondok guru," jawab sang Dara. "Ibu tunggu di sini, biar saya menyelidik." Dara berbaju biru itu mendekati sebatang pohon kecil. Tangan kanannya bergerak. Kraak, batang pohon sebesar paha itu patah. Patahan pohon dilemparkannya ke tepi telaga, lalu dia melompat ke atas batang patah dengan hanya kaki kanannya saja yang menginjak batang sementara kaki kirinya dicelupkan ke dalam air lalu digoyangkan seperti orang mendayung perahu. Batang kayu meluncur cepat ke tengah telaga. Di atas pohon, pendekar bungkuk sempat menjulurkan lidah. Bukan saja karena kagum melihat kehebatan ilmu meringankan tubuh si baju biru itu, melainkan juga karena kecantikan wajahnya. Nafsu bejatnya langsung membakar darah. Sambil menduga-duga siapa adanya gadis itu, pendekar bungkuk turun dari atas pohon, tepat di saat mana sang Dara juga kembali ke tepi telaga menemui ibunya. Tak ada tanda-tanda guru berada di sana. Agaknya beliau memang belum kembali. Siapa yang sejahat itu membakar tempat kediaman beliau? "Apa yang kita akan lakukan sekarang?" bertanya si ibu. "Kita tidak memiliki rumah tinggal lagi." "Itulah yang tengah saya pikirkan, Bu," jawab si gadis. "Kita harus waspada. Ingat pesan gurumu, Ranti. Musuh besar yang pernah diceritakannya itu bisa muncul setiap saat di tempat ini." Baru saja ibu si gadis berkata begitu, semak belukar di samping kanan mereka tersibak, menyusul terdengar suara tawa mengekeh. Lalu muncullah tubuh bungkuk seperti kursi terbalik. Bukan saja kemunculan yang mendadak itu yang membuat ibu serta anak terkejut, tapi potongan tubuh pendekar bungkuk ditambah pisau yang menancap di mata kirinya membuat Ranti bersama ibunya tersurut dan tercekat ngeri. "Pendekar bungkuk," desis Ranti. Meski belum pernah bertemu tapi dari ciri-ciri manusia itu, si gadis segera dapat menerka siapa adanya orang tua di hadapan mereka. "Hah, kau tahu diriku?" si bungkuk berkata datar dan diam-diam sembunyikan keterkejutannya. "Pasti ada seseorang yang telah menceritakan diriku padamu. Katakan siapa orangnya, jangan beritahu," berbisik Ibu Ranti. Tapi sang Dara merasa tidak ada yang perlu disembunyikan. Maka dia lalu menjawab, "Guruku yang memberitahu ciri-cirimu. Dan beliau adalah nenek sakti berjuluk pisau maut tanpa bayangan." Mendengar jawaban itu, pendekar bungkuk mendengus. "Aku memang mencari perempuan sundal itu. Ternyata tidak datang di tempat yang salah. Lekas katakan di mana gurumu." "Babi tua, mulutmu kotor amat," memaki Ranti. Dia jadi marah karena si bungkuk menyebut nama gurunya dengan kotor. "Apa perlumu mencari guruku? 18 tahun yang lalu dia melakukan kesalahan besar. Menghinaku dengan menancapkan pisau celaka ini ke mataku. Hari ini aku datang untuk menagih hutang piutang lama itu." Ranti tertawa mengejek. "Kalau 18 tahun lalu saja kau sudah dipecundangi dan diberi hadiah pisau di mata kirimu, betul-betul tolol saat ini kau berani unjukkan tampang dan mencari guru. Atau mungkin kau sudah memiliki bekal tambahan ilmu? Jangan-jangan kau bakal dapat tambahan satu pisau lagi di mata kananmu." Pendekar bungkuk langsung merah mengelam mukanya mendengar ucapan sang Dara. "Mulutmu sama besar dan lagamu sama sombongnya dengan nenek keparat itu. Tua bangka bungkuk jelek, jika kau terus-terusan bicara kotor, kurobek mulut perutmu." Pendekar bungkuk menyeringai. Semakin marah si gadis, dia merasakan semakin berkobar nafsu kejinya untuk dapat memperkosa. "Aku memang bungkuk dan jelek," katanya. "Tapi aku pandai bercumbu rayu. Sekali kau meladeniku, seumur hidup kau akan membuntutiku seperti kerbau dicucuk hidung." "Hahaha." Abis berkata begitu, pendekar bungkuk tanggalkan bajunya. Kelihatan tubuhnya yang kurus kerempeng. Tulang dada, tulang bahu dan tulang-tulang iganya bertonjolan. Ketika orang tua ini siap menanggalkan pakaiannya, ibu si gadis memberi ingat. "Anakku, lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Iblis itu bermaksud keji terhadapmu." Tapi Ranti justru menolak pergi. Sebelum pendekar bungkuk meloloskan celananya, gadis itu telah menyerbu dengan melemparkan 3 pisau terbang. Kalau gurunya menyisipkan pisau-pisaunya di pakaian sebelah luar, maka Ranti menyimpan senjatanya di balik pakaian. 3 pisau melesat deras. Satu menjurus ke leher, satu ke dada dan lainnya ke perut. Semula pendekar bungkuk menganggap sepele serangan itu. Tapi melihat daya lesat pisau yang luar biasa disertai suara derunya yang angker, mau tak mau dia harus selamatkan diri dan batalkan menanggalkan celana. Sejak dikalahkan pisau maut tanpa bayangan dulu,
Selama 18 tahun pendekar bungkuk telah mengkhususkan diri mempelajari seluk-beluk dan kelemahan pisau terbang. Karenanya saat itu tidak heran kalau 3 serangan pisau yang ganas dapat dimusnahkannya. Dengan memiringkan tubuhnya ke kiri, pisau yang mengarah leher lewat di sampingnya. 2 pisau lainnya dihantam dengan pukulan tangan kosong hingga mental dan jatuh ke dalam telaga. Anak gadis, kalau ilmu baru sejengkal jangan berani kurang ajar pada pendekar bungkuk. Lebih baik kita main kurang ajaran di atas ranjang. Hahaha, manusia dajjal, jangan ganggu anakku, pergi dari sini. Mata kanan pendekar bungkuk melirik sesaat. Dia menyeringai, perempuan, melihat pada usiamu, tubuhmu pasti sudah mulai alot. Tapi melihat wajahmu yang lumayan, aku bersedia membagi kesenangan padamu setelah berpuas-puas dengan anakmu. Iblis laknat, teriak Ranti. Kedua tangannya bergerak, 6 pisau menderu. Serangannya itu disusul pula dengan pukulan tangan kosong mengandung hawa tenaga dalam dahsyat. Bagus, pendekar bungkuk memuji. Tubuhnya melesat ke atas. Ranti menjadi penasaran ketika melihat setengah lusin pisaunya hanya menembus udara kosong. Maka dia lipat gandakan pukulan tangan kosong. Namun gadis ini terpekik ketika dari atas lawan balas dengan 2 pukulan tangan kosong pula. Tubuh si gadis bergetar, ada hawa panas yang menyelubunginya. Dia coba bertahan, tapi kedua kakinya goyah. Akhirnya gadis ini rubuh terguling. Dalam keadaan terguling itu, pendekar bungkuk yang melayang turun langsung menindih dan merangkul tubuh si gadis. Keduanya bergulingan lagi lalu jatuh ke dalam telaga. Pada saat bergulingan, dengan cepat pendekar bungkuk pergunakan kesempatan untuk menotok tubuh Ranti. Meskipun totokannya kurang tepat, tapi sudah cukup membuat tangan dan kaki gadis itu menjadi kaku. Dalam keadaan tak berdaya seperti itu, Ranti diseret ke tepi telaga. Di sini pendekar bungkuk yang sudah dilamun nafsu bejat, terlebih melihat pakaian biru si gadis yang basah membuat liku-liku tubuhnya jadi menonjol, merobek baju Ranti lalu siap menarik celana sang dara. Saat itulah ibunya berlari mendatangi dan berusaha menendang punggung pendekar bungkuk. Tapi dengan tanpa berpaling, pendekar bungkuk tangkap kaki yang menendang lalu mendorong keras-keras. Perempuan itu terpental dan terguling-guling, merintih kesakitan tak kuasa bangkit. Hahaha, gadis cantik, tubuhmu sebelah atas sungguh bagus. Akan kulihat bagian yang lain, ujar pendekar bungkuk sambil tertawa bejat. Kedua tangannya lalu menarik kaki celana biru si gadis. Celana itu merosot dengan cepat ke bawah. Namun sebelum merosot lebih jauh, satu bayangan putih berkelebat disusul oleh menyambarnya satu gelombang angin deras sekali, membuat pendekar bungkuk terbanting ke kanan sedang Ranti terguling jauh ke kiri. Hantaman angin ini bukan saja menyelamatkan Ranti dari malu besar, tapi sekaligus membuyarkan totokan yang menguasai dirinya. Begitu bebas, Ranti segera menghampiri menolong ibunya. Penuh marah, pendekar bungkuk melompat bangun dan memaki. Siapa yang minta mampus berani mengganggu kesenanganku? Lalu dilihatnya seorang pemuda berambut gondrong yang tidak dikenalnya, tegak bertolak pinggang sambil menyeringai seenaknya. Jilid 11. Tua bangka bau comberan, apa tidak tahu kalau sebentar lagi malaikat maut berambut salju akan datang menjemput nyawa busukmu? Pemuda berambut gondrong membentak. Anjing kurap, kau yang akan kubunuh lebih dulu. Katakan siapa kau, teriak pendekar bungkuk marah sekali. Kalau kau ingin bicara denganku, berpakaianlah yang benar. Auratmu sebelah bawah jauh lebih buruk dari tampangmu. Sadar kalau saat itu celananya sudah merosot ke bawah, pendekar bungkuk cepat tarik celananya dan ikatkan tali celana kuat-kuat. Nah, itu baru bagus. Memang bagus. Sekarang bersiaplah untuk menerima mampus. Pendekar bungkuk jatuhkan diri, berguling di tanah lalu lancarkan serangan aneh. Inilah jurus gelinding maut yang selama bertahun-tahun diperdalamnya. Pemuda yang diserang yakni bukan lain adalah Wiro Sableng, cepat melompat untuk menghindar. Tapi hebatnya, tubuh orang tua yang bungkuk itu tiba-tiba ikut melesat ke atas mengikuti arah lompatan Wiro dan begitu melayang tangan dan kakinya bergerak aneh. Wiro merasakan ada 4 alur angin melabrak tubuhnya dari 4 jurusan. Mendadak sontak badannya terasa ngilu dan panas. Pendekar ini segera mempertahankan diri dengan lepaskan pukulan tameng sakti menerpa hujan. Kini pendekar bungkuk yang jadi kaget. 4 alur angin sakti serangannya seperti menerjang tembok baja yang tak mungkin ditembus. Ketika dia lipat gandakan tenaga dalamnya, dadanya mendenyut sakit. Sebelum angin serangannya bergerak membalik ke arah dirinya sendiri, dengan cepat orang tua ini susupkan diri ke bawah lalu menghantam lagi ke atas.
Wiro berseru keras dan terpaksa jungkir balik di udara untuk dapat mengelakkan serangan yang datang dari bawah itu. Kedua kakinya masih terasa ngilu ketika menjejak telaga. Anakku, siapa pemuda berpakaian putih berambut gondrong itu? Ibu Ranti berbisik pada anaknya. Saya pun tidak kenal. Lagaknya aneh kalau tidak mau dikatakan konyol. Ibu khawatir dia pun tidak sanggup menghadapi iblis tua itu. Kita bisa celaka semua, jangan khawatir, Ibu, jawab Ranti coba meyakinkan ibunya walau hatinya juga agak khawatir. Di sebelah sana, di kalangan perkelahian, jengkel dua kali serangannya menemui kegagalan, pendekar bungkuk keluarkan suara menggembol. Kedua tangannya diangkat ke dekat kepala, dan tangan itu tampak menjadi ungu serta mengepulkan asap. Ranti dan ibunya tercekat. Pendekar 212 tegak dan memandang tak berkedip. Diam-diam dia segera menyiapkan pukulan sinar matahari di tangan kanan hingga tangan itu sampai sebatas siku jadi tampak si putih perak berkilauan. Lagi-lagi hal ini membuat pendekar bungkuk tertegun. Tapi hanya sesaat, dia yakin, ilmu apapun yang dimiliki pemuda itu tak bakal sanggup menahan pukulan sakti yang digodoknya selama 18 tahun dan diberi nama jalur ungu kematian. Perlahan-lahan kedua tangan pendekar bungkuk naik ke atas. Wiro mengikuti dengan menggerakkan tangan kanannya. Ketika si orang tua siap menghantam, tiba-tiba satu bayangan melesat. Satu sosok tubuh perempuan tua dengan pakaian penuh disisipi pisau-pisau kecil bergagang putih tegak di hadapan kiri pendekar bungkuk. Rambutnya yang panjang hitam tergerai lepas dan wajahnya ada cacat luka memanjang. Pisau maut tanpa bayangan, berseru pendekar bungkuk tanpa menurunkan kedua tangannya. Matanya yang hanya satu seperti menyala. Wajahnya membesi tegang. Akhirnya kau muncul juga. Ingat penghinaanmu 18 tahun lalu? Hari ini kau harus membayarnya dengan nyawa busukmu. Nenek pisau maut tanpa bayangan tertawa pendek. Pandangannya tidak lepas dari kedua tangan pendekar bungkuk. Anjing tua ini rupanya telah memiliki kepandaian baru yang berbahaya, membatin si nenek. Lalu dia berkata, pendekar bungkuk, pelajaranku tempo hari rupanya tidak cukup membuatmu bertobat. Malah membentuk komplotan rampok ganas. Merampas harta penduduk, membunuh dan merampok. Dan saat ini kau berani muncul dengan omongan besar. Tidak sadar kalau tubuh sudah bau tanah. Aku pun tadi sudah bilang padanya bahwa sebentar lagi malaikat maut berambut salju akan muncul mengambil nyawanya. Nah, sekarang mungkin dia baru percaya, yang menyeletuk adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Sekilas pisau maut tanpa bayangan melirik pada pemuda yang tak dikenalnya itu. Pendekar bungkuk pergunakan kelengahan si nenek untuk menghantam. Kedua tangannya dipukulkan. Guru, awas, terdengar Ranti berseru memperingatkan. Dua jalur sinar ungu yang sangat menusuk mata menderu dahsyat. Di sebelah bawah, kedua sinar ini mengepul asap berbau busuk. Jelas pukulan sakti itu mengandung racun sangat jahat. Semua tutup jalan pernafasan, teriak pendekar 212 Wiro Sableng. Dari tempatnya berdiri berkiblat sinar putih. Udara di tempat itu serentak menjadi panas luar biasa. Lalu terdengarlah suara ledakan dahsyat dua kali berturut-turut. Dua jalur sinar ungu dan satu jalur sinar perak pukulan sinar matahari amblas buyar dengan meninggalkan dua lubang besar di tepi telaga. Semua orang terbatuk-batuk. Si nenek tampak pucat wajahnya. Pendekar bungkuk usap-usap dadanya yang mendenyut sakit, sedang Ranti dan ibunya saling berpelukan. Asap dan pasir membumbung ke udara. Ketika asap dan bubungan pasir lenyap, tampaklah sesosok tubuh berpakaian serba putih, mengenakan ikat kepala sapu tangan hitam pemberian Wiro. Di bawah ikat kepala, lebih panjang dari rambut si nenek pisau maut tanpa bayangan. Saat itu pula, semua orang di situ merasakan ada hawa dingin sejuk. Asap ungu yang mengandung racun langsung sirna. Kecuali Wiro, yang lain-lain tidak mengenali siapa adanya pemuda ini. Sambil memandang tak berkedip ke arah pendekar bungkuk, pemuda ini berkata, 18 tahun lalu, kau membunuh seorang lelaki bernama Jinggo Suwu di sebuah rimba belantara. Ingat, setan, tentu saja aku ingat, jawab pendekar bungkuk masih sambil mengusapi dadanya yang terasa sakit. Apa sangkut pautmu dengan peristiwa itu? Aku adalah anak orang yang kau bunuh itu. Berkata sampai di situ, terdengar jeritan Ibu Ranti, Pandu, anakku. Si pemuda berambut putih merasakan tubuhnya bergetar. Matanya hanya melirik cepat ke arah perempuan yang berteriak. Hatinya ingin langsung menghambur menjatuhkan diri dalam pelukan ibu kandungnya. Tapi hal itu tidak dapat dilakukannya sebelum dia menyelesaikan urusan dengan pendekar bungkuk.
Kalau Wiro hanya bisa tegak tertegun melihat hal yang tidak disangka-sangka itu, maka pisau maut tanpa bayangan hanya bisa berkomat-kamit memuji kebesaran Tuhan. 18 tahun lalu, dia ingin mendapatkan anak itu. Kini dia muncul sebagai seorang pemuda dan agaknya membekal ilmu kepandaian tinggi. Kalau tidak, mana mungkin dia berani datang untuk membuat perhitungan dengan si bungkuk. Walau urusannya sendiri dengan pendekar bungkuk belum selesai, namun si nenek merasa lebih rela kalau pemuda yang ayahnya dibunuh itu menyelesaikan urusannya lebih dulu dengan iblis bungkuk itu. Walau hatinya sangat terkejut, namun pendekar bungkuk menjawab dingin. Jadi kau orok yang diperebutkan dulu itu. Lantas apa maumu sekarang? Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Itu aturan hidup dunia persilatan. Rupanya kau sekarang sudah jadi kerak dunia persilatan. Pendekar bungkuk, seru Wiro. Dialah malaikat maut berambut salju yang akan mengambil nyawamu. Aku sudah bilang tadi. Pendekar bungkuk tidak pedulikan ucapan Wiro. Jika kau benar malaikat maut, aku terpaksa mengirimmu kembali ke akhirat, ujar pendekar bungkuk pula. Pandu, dia sudah siap untuk mampus. Tunggu apa lagi, seru Wiro. Pendekar bungkuk mengangguk-angguk dengan sikap penuh mengejek. Sebelum kau kubunuh agar dapat menyusul ayahmu, katakan siapa orang yang telah mengambilmu jadi murid. Namanya Datuk Perpati Alam Sati dari puncak Merapi di Pulau Andalas, jawab Pandu. Nama yang tidak dikenal, gelar yang tak pernah didengar. Majulah kalau kau memang ingin mampus cepat, kata pendekar bungkuk pula. Justru aku memberi kesempatan padamu. Perlihatkan bagaimana dulu cara kau membunuh ayahku, jawab Pandu tanpa bergerak dari tempatnya tegak. Kalau itu maumu, kau akan melihat dan menerima kematian yang sama, teriak pendekar bungkuk marah. Tangan kanannya dikepalkan. Tangan kanan itu serta-merta berubah menjadi ungu dan berasap. Didahului satu gemboran keras, pendekar bungkuk menerjang ke depan. Pandu gerakan kepalanya. Udara luar biasa dingin membungkus tempat itu. Gerakan pendekar bungkuk menyerang seperti tertahan. Rambut putih yang tergerai di belakang punggung tiba-tiba berpilin dan membabat ke depan, menghantam ke arah pendekar bungkuk. Mampus, teriak pendekar bungkuk teruskan serangannya. Terdengar suara. Ses. 5 kali berturut-turut, terdengar pekik pendekar bungkuk. 5 jalur sinar pukulan saktinya musnah. 5 jari tangannya serta-merta menjadi kaku terbungkus hawa dingin luar biasa. Bagaimanapun dia mengerahkan hawa panas dalam aliran darahnya, tetap saja dia tidak mampu menggerakkan lagi jari-jari tangan kanannya. Rasa dingin itu perlahan-lahan merambas ke atas, membuat lengannya kini ikut kaku. Lalu bahunya. Ketika hawa dingin itu menjalar ke leher, pendekar bungkuk jadi kelabakan. Dia berusaha melakukan totokan di bagian tubuh yang penting. Hawa dingin berkurang sedikit tapi masih terasa menjalar seperti berusaha menerobos totokan. Pemuda keparat, jangan kira kau sudah menang. Dari balik pakaiannya, orang tua ini keluarkan sebuah senjata aneh berupa tombak pendek yang ujungnya bercabang 3. Matanya berkilat-kilat. Senjata di tangannya itu merupakan senjata baru yang menghabiskan waktu 15 tahun untuk membuatnya. Beberapa tokoh persilatan telah menemui ajalnya oleh senjata itu. Kini dia merasa yakin, pemuda di hadapannya itu pun tak akan sanggup menghadapi senjata saktinya. Kembali pendekar bungkuk menggembol, lalu melesat sambil kiblatkan senjatanya. Terdengar suara bergaung, tubuh Pandu serta-merta dihujani serangan. 3 jurus berlalu, pemuda itu tampak terdesak hebat. Semua orang menahan nafas ketika salah satu mata senjata sempat merobek pakaiannya di bagian perut. Pendekar bungkuk menyerbu terus, sementara hawa dingin dirasakannya semakin menjadi-jadi membuat tulang-tulangnya terasa ngilu sampai ke sumsum. Memasuki jurus ke-6, Pandu mulai mainkan rambut putihnya. Maka berubahlah rambut ini seolah-olah menjadi sebilah pedang yang dapat membabat, menusuk, dan membacok. Arus serangan pendekar bungkuk terbendung mengendur dan kini dia yang balik terdesak. Celaka, ilmu apa yang dimiliki keparat ini, keluh pendekar bungkuk. Gerakannya bertahan semakin kacau. Lututnya yang diserang hawa dingin terasa bertambah kaku hingga gerakannya untuk mengelak menjadi lamban. Dan pada puncaknya ketika rambut putih panjang itu membabat ke arah tangannya yang memegang senjata, orang tua ini terlambat selamatkan diri. Keras, lengan itu laksana ditebas benda tajam. Putus dan menyemburkan darah. Senjata yang dipegangnya bersama potongan tangan mental jatuh ke dalam telaga. Pendekar bungkuk melolong setinggi langit. Tubuhnya bertambah bungkuk. Saat itulah Pandu melompat dari depan.
Tangan kanannya menderu ke arah batok kepala pendekar bungkuk. Praak, tepat seperti yang terjadi 18 tahun lalu ketika pendekar bungkuk memukul pecah kepala Jinggo Suwu. Tubuhnya terkapar, nyawanya lepas. Pandu anakku, sang ibu yang sejak tadi tidak dapat menahan diri. Ranti mengikuti dari belakang. Pandu jatuhkan diri ke tanah, berlutut sambil memeluki ibunya. Sang ibu menangis keras, lalu ingat pada anak gadisnya. Pandu, ini kakakmu Ranti. Ranti, pemuda ini adalah adikmu. Langsung saja ibu dan kedua kakak beradik itu saling berangkulan dan bertangisan disaksikan oleh si nenek pisau maut tanpa bayangan dan pendekar 212 Wiro Sableng. Penuh haru, pisau maut tanpa bayangan hampiri ketiga orang itu. Sambil pegangi kepala Ranti, nenek ini berkata, "Jadi ini orok yang dulu diperebutkan orang itu. Tuhan Maha Besar, aku gembira sekali bisa berkumpul kembali. Aku pernah menceritakan bahwa pendekar bungkuk adalah musuh besarku, tapi tak pernah menceritakan bahwa adalah dia juga yang menjadi pembunuh ayah kalian." Ibu Ranti usap wajahnya lalu berkata, "Pandu, anakku, berikan sungkemmu pada nenek sakti ini. Dialah yang selama 18 tahun memelihara kami dan mengambil kakakmu menjadi muridnya." Mendengar itu, Pandu segera membalikkan diri dan menjura hormat sambil pegangi betis pisau maut tanpa bayangan. Si nenek tampak berkaca-kaca kedua matanya. Ketika pisau maut tanpa bayangan melangkah menghampiri tiga anak itu, pendekar 212 Wiro Sableng melangkah ke tepi telaga dan duduk di sini sambil memandangi air telaga. Bukan saja dia sangat terharu menyaksikan keadaan sahabatnya Pandu dan kakak serta ibunya itu, namun apa yang dilihatnya itu membuat jiwanya terpukul karena ingat akan nasib dirinya sendiri. Bagaimanapun sedihnya kisah perjalanan mereka, namun mereka masih bisa berkumpul. Jauh berbeda dengan nasib dirinya. Ayahnya dibunuh orang, ibunya kemudian menemui kematian. Seumur hidup dia tidak pernah bertemu dan mengenali orang tuanya. Wiro tidak tahu entah berapa lama dia termenung di tepi telaga itu sampai satu tangan yang halus memegangi bahunya. "Sahabatku, mengapa kau memisahkan diri dan termenung di tempat ini?" Wiro berpaling. Yang memegang bahu dan bicara padanya adalah gadis itu. "Ranti, kakak Pandu." Si gadis lalu memegang lengannya, menariknya agar berdiri. Wiro usap-usapkan mukanya lalu berusaha tersenyum. Sambil bergandengan tangan, dua sahabat baru itu melangkah ke arah pisau maut tanpa bayangan, Pandu serta ibunya yang tegak menunggu.